Dia udah selesai makan, habis itu gue dipanggil sama dia, jangan lupain nanti kalau tante telepon dia. Nah dimasukin, Iya kan? Dikocok keluar tuh. Gue mau keluar itu tante-tantenya nambah lagi tuh jadi berlapan. Termasuk tante-tantenya di kamar itu. Oh my god. Baik, kalau seperti itu teman-teman, sebelum bobo virtual, jadi tema bincang ranjang kali ini adalah tentang arisan berondong. Oke, ngomong tadi sedikit bocoran ya kan dari narasumber kita, main sama tante, dapat tambahan. At the end lo punya relationship sama si tante tersebut. Punya. Awal mulanya lo jadi berondong, bukan berondong. Awal mulanya lo ikutan arisan berondong itu gimana ceritanya? Awal mulanya gue nggak tahu kan. Jadi ceritanya pas gue lagi masuk kerja gitu. Masuk kerja itu mendekati, kalau restoran itu kan ada closing ya. Closing mendekati penutupan gitu. Nggak lama gue mau closing itu ada tante-tante berempat itu datang ke restoran di tempat gue kerja. Datang dan dia pesan makanan. Berhubung hari itu yang masuk gue doang gitu untuk closing jadi waiters, ya udah gue layanin si tante-tante. Kemudian pas abis gue suggest makanan segala macem, dia udah selesai makan. Habis itu gue dipanggil sama dia. Gue kira kayak yang biasa customer pada biasanya gitu kan, pada mau nanya makanannya kayak gimana sih aslinya gitu, atau rasanya tentang produk gue kerja. Gue mikirnya gitu awalnya. Tentang menu di restoran itu lah ya intinya ya. Tentang menu di restoran itu. Lalu? Terus enggak kayak itu, karena berhubung di section di depan itu sepi ya, jadi ya gue sama si customer aja gitu, si tante-tante itu berempat. Ada salah satu tante-tante yang nyeletuk tiba-tiba, namanya siapa, umurnya berapa, boleh minta nomor WhatsApp-nya nggak? Berhubung gue orangnya, minta nomor WhatsApp kali mau reservasi tempat atau meeting gitu kan, biasanya kan di tempat meeting dipakai buat sewa meeting juga bisa. Gitu awalnya gitu, ya udah gue kasih nomor WhatsApp gue nih kak, ya kan. Terus gue kasih nomor WhatsApp gue, abis itu udah dong gue angkat piringnya, gue ke dalam, keluar lagi ngasih bill gitu kan, pembayaran, dia encash money, terus dia pulang. Pas dia mau pulang di tangga, jangan lupain nanti kalau tante telepon diangkat. Lalu akhirnya tante itu telepon lo atau WA? Kebesokannya siang itu tante-tantenya nelpon gue. Berhubung hari itu gue libur gitu kan, dan gue nggak tahu ini tante-tante mainan arisan berondong atau lagi nyari berondong atau gimana, nggak tahu sama sekali. Gue polos pada saat itu ya kan, fokusnya mungkin kerjaan, mungkin tentang kerjaan ya udah gue iyain, suruh datang lah kan. Gue ditelepon, di kontak langsung, bukan nggak di WhatsApp. Orang kan biasanya WhatsApp dulu, dia langsung telepon gitu, lo hello gitu. Enggak, dia langsung nelpon. Ayah, aku tante-tante yang semalam datang ke restoran kamu yang kamu layani. Oke, gitu. Kenapa tante gitu? Bisa datang ke apartemen tante nggak? Oh, di mana tante? Sebutlah daerah di Depok ya. Di Depok. Gue datang ke apartemennya di Depok. Pas gue nyampe di resepsionis kan, gue nunggu dulu. Ada 2 tante-tante nyamperin gue. Masnya ya gitu. Oh iya tante, gitu. Abis itu gue diajak masuk ke kamar nih kak. Masuk apartemennya itu? Masuk ke apartemennya dia. Abis masuk, gue di ruang tamu dong ya, otomatis ya. Ruang tamu sendiri, dibikinin kopi, ada rokok juga, disediain juga rokok gitu ya. Pas itu tante-tante tiba-tiba keluar. Tante-tantenya tiba-tiba keluar dan berempat sama yang seperti yang di restoran gue mau closing itu, ini berempat. Mereka tuh berempat memang, di apartemen berempat juga. Lalu? Pas dia datang, ada salah satu tante-tante itu ngajak gue ke kamar satu itu untuk bicara, dijelasin gitu. Dijelasin apa sama tante-tante itu? Dijelasin kayak, kamu tahu nggak mau tante ajak ke apartemen itu maksud dan tujuannya apa? Apa tante? Saya nggak tahu. Gue bilang gitu kan kak. Pas gue masuk ke kamar, ya udah. Badan kamu kan bagus katanya, tampang kamu juga nggak jelek atau gimana gitu kan. Jadi tante-tante yang semalam gitu, teman-teman tante termasuk teman-teman tante itu pada suka sama kamu gitu, pada suka sama badan kamu, pada suka sama penyampaian kamu, kayaknya kamu kayak dewasa atau gimana gitu ya kan, gitu bikin tante-tantenya. Berhubung baju resto gue kan rada gue kecilin gitu kan, jadi ngetat badannya, body gitu ya, slim fit gitu ya, slim fit gitu bener. Pas masuk itu pada suka ternyata kan sama gue. Masuk ke kamar, dijelasin tuh rundown-nya seperti apa. Nanti kamu tante ajak
kesini itu untuk apa arisan Berondong. Arisan berondong itu kayak gimana sih tante gitu. Nanti kamu tante kenalin sama teman-teman tante. Dan ternyata pas gue mau keluar kamar itu tante-tantenya nambah lagi kayak jadi ber-8. Termasuk tante-tante yang di kamar itu. Oh my god. Iya. 8. Terus? 8. Akhirnya ngapain? Enggak, gue penasaran. Akhirnya lo ngapain sih di apartemen itu sama tante-tante itu? Jadi bersembilan gue sama tante-tante termasuk iya jadi arisan deh tuh. Arisan. Tapi bukan arisan yang pada umumnya. Ngocok arisan nama keluar dipanggil gitu. Jadi yang dikocok lo atau arisannya? Itu gimana sih? Enggak, jadi gini Kak. Jadi pas dikasih tahu rules-nya, rundown-nya pas di kamar gue ngobrol berdua gitu, gue ke depan gitu dikenalin sama tante-tante, sebutnya namanya Tante Samarin ini. Nah, Tante K lah gitu, Tante K gitu. Oke, Tante K. Gue dikenalin nih. Halo ini Mas itu gitu kan, yang di restoran semalam kita angkut gitu, katanya dia gitu. Oh, kita angkut. Kita angkut, iya. Terus? Angkut. Abis Tapi itu pertama kali tuh, sorry gue potong. Tapi pertama kali lo saat di apartemen lo tahu bahwa lo bakal jadi si arisan berondong ini, apa yang ada di pikiran lo? Cuan sih Kak. Keberuntungan. Wah, asik nih duit nih gitu. Iya asik nih, kata gue. Berhubung temen gue juga ada yang pernah jadi simpanan tante gitu, dan ternyata feedback buat dianya banyak gitu kan, sampai dia dikasih rumah, apartemen dan segala macam gitu ya. Kesempatan, jadi itu kesempatan buat gue gitu kan. Oh dia bisa, kenapa gue enggak gitu kan. Berhubung kan di kerjaan gue kan gue part time ya. Gue part time, mau jadwal masuk gue kerja itu jarang gitu ya kan. Ya udah akhirnya gue mengiyakan itu tante-tante. Dan sampai akhirnya gue dikenalin nih Kak. Gue dikenalin sama yang datang lagi tuh ber-8. Oh ini Mas ini gitu. Jadi di situ gue pakai kemeja, gue kancingin seperti formal pada layaknya, karena kan gue pikir sopan gitu ya. Habis itu suruh buka seperti ini. Oh, kancingnya disuruh dibuka. Satu doang berarti. Sampai setengah sampai kebuka gitu, dari gue kelihatan gitu kan. Ya udah di situ gue dikenalin, ada yang mau nawar berapa gitu. Jadi model arisannya tuh gini Kak, kayak ditawar? Maksudnya gimana kok ditawar? Jadi kayak model apa ya, misalkan kayak lelang gitu deh. Itu arisan apa dilelang gitu? Iya, gue juga nggak tahu sebenarnya. Kan gini, kalau gue ya, gue sih sejauh ini nggak pernah arisan berondong ya. Gitu. Emang enggak? Oh gitu? Enggak. Jadi apa namanya? Kalau arisan pada umumnya kan, namanya nih dimasukin. Iya kan? Dikocok keluar tuh nama siapa? Itu yang dapat si arisan bulan itu gitu kan? Kalau yang formal begitu kan? Iya. Nah kalau yang berondong gue pikir namanya si tante dikocok, dikeluarin, anggaplah tante A yang dapat. Terus dapat gue gitu? Enggak gitu. Oh nggak gitu? Jadi kayak model lelang gitu Kak. Oke, jadi gue berdiri di tengah-tengah, nih tante-tante yang ngerumpul. Tantenya gitu kan? Bikin lingkaran gitu, ngerumpul, lo di tengah-tengah situ. Dan gue shocknya pas gue datang ke tengah dikenalin itu, tante-tantenya udah pada lepas busananya. Enggak, tapi enggak ngelepas semua full gitu, enggak. Tupis gitu kali ya? Iya gitu, kayak di Bali gitu deh. Iya. Iya, pas itu gue kaget. Wah. Kaget dan banyak nih gitu ya. Mau ditolak juga sayang gitu kan. Iya benar. Iya benar aja lagi. Ya Allah tolong. Jadi iya gitu. Jadi kayak model lelang gitu kan jadinya. Habis itu kayak ada penawaran nih tante satu gitu kan. Dibuka dari harga berapa lo saat itu? 1 juta. Dari 1 juta? 1 juta. Akhirnya? 1 juta, ada yang nawar lagi 2 juta setengah, 3 juta, sampai paling gede itu gue dapat kemarin itu bulan Januari ya, gue mulai nyitunya. Januari kemarin? Januari. Baru banget berarti ya? Iya, baru. Januari akhir. Itu penawaran paling gede itu hampir 25 juta. Wow. 25 juta. Dan tante-tantenya itu setengah bule gitu ya. Makanya dia bisa mengiyakan segitu banyaknya gitu. Karena penawaran 1, penawaran 2, penawaran 3, dan paling gede dia. Paling gede dia? Ya, dan si tante-tante yang nge-backup gue nih, yang berdua sama gue. Itu mengiyakan tante-tante yang hampir 25 juta itu. Oke, deal gitu kata. Akhirnya lo dibungkus? Akhirnya gue dibungkus. Eksekusinya di apartemen itu juga atau dibawa sama si tantenya ke satu tempat? Gue ngikut sama tante-tantenya satu tempat. Ke tempat apartemen dia juga. Lo main dulu sama tante-tantenya atau langsung dibayar di muka? Langsung dibayar di muka. Baru main lo diangkut? Baru main. Kira-kira mau nggak gitu, gue ditanya juga. Iya, saya mau tante. Saya mau, gue diajak sama tante-tante yang ngasih budget segitu gedenya ke gue, 25 juta, hampir 25 juta lah mendekati gitu. Gue ikut ke apartemennya nih Kak ceritanya. Gue ikut, nyampe apartemen, si tante ngajak gue minum dulu Kak.
Oh, biar relax mungkin. Biar relax mungkin gitu, pembukaan itu opening gitu mungkin. Habis gue minum, gue orangnya tuh bukannya dibilang licik, enggak. Gimana ya kak? Jadi tante-tantenya udah minum, udah keburu mabuk duluan si tantenya, si gue belum nih. Jadi jendela masih sore sih kak, masih sore menjelang maghrib gitu. Jendelanya dibuka kan ya, jendela apartemennya dibuka. Oke. Nah gue minum dekat situ karena tablenya dari situ. Tante-tante minum, tante-tante ngasih gue ngoper-ngoperan gelas. Pas ngoper ke gue kan tante-tante udah sempoan-sempoan gitu deh. Gue buang ke belakang kak, nggak gue minum. Gue buang ke belakang sampai tante-tante itu tepar. Terus lo jadi nggak main sama itu tante? Nggak main. Sengaja karena gimana caranya gue untuk tidak main sama di tante-tante. Dan berhubung tante-tante yang membuka duluan untuk minum, itu kesempatan bagus buat gue gitu. Cerita gitu sama tante-tante yang awal. Sama tante yang awal, jadi lo nggak sempat main. Nggak sempat main. Tapi masa lo nggak pikiran maksud, ih lumayan nih tante gitu, nggak saat itu. Lo nggak ada hasrat untuk? Belum ada hasrat. Okay. Belum ada hasrat untuk. Oke. Berarti itu. Dan tadi ya, gue potong maaf. Habis itu dia tepar, nggak lama kemudian sejam teman-temannya tante yang ngumpul di apartemen yang di Depok itu datang semua. Ke apartemen itu? Iya, gimana gitu kan. Nah, tante-tante yang sama gue ini udah sangat sadar. Gue buka lah tuh kak, tante-tante bajunya gitu. Biar seolah-olah gue tuh abis main sama tante itu. Gue buka, gue tidurin di kasur, gue selimutin. Abis itu gue sama. Ini gue buka full, tapi gue pakai gitu. Oke. Ya, gue kayak piyama gitu ya. Gue pakai, tante-tante masuk, gimana gitu. Tante-tantenya setengah sadar udah bangun, oke, kata tante gitu. Tante-tantenya bilang oke. Tante-tante bilang oke, abis itu nggak lama gue keluar ya udah mulai aktivitas lagi besoknya. Dan pada hari itu udah selesai sampai situ aja. Jam 10 malam gue pulang ke rumah. Jam 10 malam. Nah nextnya lo tetap ngebuka job untuk jadi arisan berondong atau gimana? Nextnya lo gimana? Atau sampai situ aja udah selesai? Oh enggak sampai situ aja. Nah selanjutnya ada cerita-cerita apa lagi tentang si arisan berondong ini yang udah lo lewatin, lo dalamin? Jadi gini, ada lagi tante-tante mulai lagi penawaran seperti yang tadi kayak si komunitas ini, komunitas si itu masih sama, cuma ada sama. Tambahan lain yang baru, tantenya baru, semakin ramai ya, semakin keesokan harinya semakin ramai tante-tantenya gitu. Pas gue datang sama, gue datang di tengah-tengah, jadi kita duduk nih tante-tante. Jadi gini, sorry ya, maksudnya gini, apa? saat di situ nih, saat kejadian banyak tante-tante ngerubungin lo di tengah, lo memang cuma kayak diem aja, ngeliatin tante-tante itu pada tupis, sampai akhirnya siapa yang lelangnya paling gede dapat lo, atau memang lo melakukan aktivitas lain saat lo lagi dipilih saat lelang itu lagi berlangsung? Enggak sih kak, gue duduk aja di tengah gitu. Diem aja lo tapi duduk? Tapi gue nggak pakai baju gitu. Oh ya. Berhubung gue suka nge-gym juga ya kak, gue gitu. Mungkin tante-tantenya tertarik sama badan gue atau gimana. Oke. Nah, gitu. Jadi gue di tengah-tengah kayak dibunderin gitu, nggak nyampe bunder sih ya, nggak nyampe full bunder. Oke, akhirnya apa yang terjadi saat itu? Di tengah ada lagi nih penawaran kan. Pada saat itu penawaran yang paling gede 18 juta. Cuman yang nawar 18 juta itu udah rada tua tante-tantenya ya. Sekitaran umur 49 kali. 49 gitu. Akhirnya diiyain sama yang tante yang nge-backup gue yang kemarin. Diiyain, gue main lagi nih sama dia. Beneran main kali itu? Beneran main tapi nggak gue sampai puasin gitu. Maksudnya tante-tantenya udah sama pembukaan minum dulu. Kalau tante-tante itu emang di apartemennya sedia minuman banyak banget ya. Banyak banget. Akhirnya lo main sama si tante itu? Akhirnya gue main. Tapi lo keluar juga nggak? Nggak gue keluarin karena sebentar kak. Jadi tante-tantenya udah keburu tepar duluan. Tantanya udah tepar duluan. Akhirnya udah sampai situ aja. Nggak ada pembahasan lain. Gue udah dapet duitnya juga. Gue cabut. Gue tapi dimintain nomor WA gue sama tante-tantenya. Oke. Yang kedua. Nextnya masih di circle yang sama? Enggak, nextnya jadi balikin tante-tante yang kedua nih. Tante-tante yang kedua ngubungin gue lagi pada saat gue kerja. Pada saat gue kerja lagi kreditnya ya restoran kalau weekend gitu kan kredit. Terus lagi rame-ramenya gue angkat telepon, gue izin sama manajer gue mau angkat telepon. Gue bilangnya dari keluarga gue ada yang penting gitu. Ternyata si tante itu. Karena gue nggak nyimpen nomornya dia gitu, nggak ada namanya gitu kan. Ngapain tante itu hubungin lo? Ngubungin gue buat main lagi kan. Oke. Terus lu iyain itu? Gue iyain karena gue mau dikasih budget 10 juta pada hari saat itu. 10 juta. Lu iyain, berarti beres dari resto, pulang jam 11 malam nih kak. Jam 11 malam gue langsung ke apartemennya tante. Dan ternyata di situ gue ditawarin kak
sebelum main dulu gue ditawarin 10 juta udah di tangan Kak. 10 juta gue udah di tangan. Di situ gue ditawarin, kamu mau nggak jadi simpanan tante? Terus lu mau? Berhubung si tante ini yang inten Kak. Si tante ini yang inten. Umurnya 49, cuman nggak terlalu tua gitu. Kayak gimana ya? Ya kelihatannya masih oke lah ya. Masih oke lah, masih worth it gitu lah ya. Nggak kayak tua jompo itu enggak. Gue ditawarin nih Kak mau jadi simpanan tante. Saat itu lo jawabnya apa? Nanti dulu tante. Tante punya suami tante kemana? Gue gituin Kak. Dia jawab, suami tante lagi kerja di US. Lagi kerja di US di tambang. Jadi jarang pulang, kamu tenang aja. Kamu mau apa gitu. Dan pada saat itu mungkin berhubung gue bergebu-gebu untuk wah gue jadi simpanan tante nih, cuan gue banyak nih gitu kan, gue bisa nongkrong kesana kemari sama bocah gue gitu kan. Gue yain Kak, oh gitu tante, ya udah. Tapi tante bisa ngasih apa saya? Gue gituin Kak. Lu to the point banget. To the point, karena gue orang nggak suka nunggu-nunggu lama gitu Kak. Tapi maksudnya lo laki-laki dengan lo kerja lo bisa dapat uang gitu tanpa harus minta sama si tante-tante itu. Karena kan kalau sekarang kan gaji di restoran apalagi part time kan jarang masuk, gajinya kecil. Emang gaji lo berapa di resto? Nggak nyampe UMR deh. UMR tuh berapa sih? UMR Jakarta 4,7 ke 4,6 kayaknya. Gaji lo segituan? Nggak nyampe? Nggak nyampe. 3 jutaan? 2 malah. 2 jutaan? 2,3an sih gitu. Tergantung kita jadwalnya masuk sih kayak gitu. Nah, habis itu gue iyain tuh, balik lagi ke tante. Gue iyain si tante ya kan. Tante mau ngasih apa ke saya? Akhirnya lo dikasih apa sama si tante? Karena berhubung gue nyamperin si tante, terus gue pakai motor terus nih Kak, nggak pakai mobil gitu kan. Dibeliin lah mobil sama tante itu? Dibeliin mobil gitu. Kamu mau mobil apa? Diajak gue ke showroom Kak, bener-bener di showroom yang di Jakarta Selatan itu. Jakarta Selatan gue diajak. Showroom mobil lux lah ya gitu. Kamu mau mobil apa? Ada BMW, kamu mau BMW atau Mercy? Atau gue ditawarin Mini Cooper? Gue dikasih BMW F10. Wow. BMW F10. Cuman nggak berhubung nih Kak, nyampe kapan ya? Bulan kemarin gue balikin, tapi karena si tante-tantenya suaminya udah tahu gue gitu. Lo ketahuan akhirnya? Ketahuan. Gimana ceritanya bisa ketahuan? Karena pada saat itu gimana ya? Ternyata si tante-tante ini tuh tabungannya juga dicekin sama suaminya gitu. Apa namanya? Ituan koran. Mutasinya ketahuan akhirnya sama suaminya, dia ada transaksi beli mobil. Mobilnya mana? Untuk siapa gitu, untuk siapa. Dan akhir-akhir ini pengeluaran banyak gitu. Buat apa gitu. Tapi lu sempet head to head nggak sama lakinya, si tante? Enggak. Lo nggak dicari sama suaminya? Alhamdulillah sampai sekarang sih enggak. Alhamdulillah ya. Tapi nggak tahu kalau emang di luar sana suaminya nyariin gua atau gimana, gua nggak tahu. Ya udah, habis itu tante. Selain mobil udah dapat apa aja dari si tante itu emang? Mungkin tiap seminggu sekali gue ditransferin uang gitu. Paling dikit itu 3 juta. Paling dikit. Setiap seminggu sekali gitu. Paling dikit 3 juta, gue dikasih mobil kan, dikasih mobil juga. Terus gue dibeliin handphone, laptop gitu kayak kebutuhan gue gitu ya kan. Ya udah karena gue mengiyain aja karena itu menurut gue apa namanya? Keberuntungan itu buat gue karena gue punya barang-barang itu. Iya, punya barang-barang branded sesuai trennya kali ya. Sesuai trennya gitu. Tapi selain sama si tante itu secara personal itu lo memang punya pacar atau enggak? Pacar gue punya. Dan terus pacar lo tau nggak kalau lo simpanan tante-tante? Pacar gue sih nggak tahu. Nah pacar lo taunya lo punya mobil, lo punya barang-barang mewah, lo punya ini itu dari mana? Gue bilangnya dari nyokap ketemu gede. Nyokap ketemu gede nggak tahu. Gue bilang dari nyokap sama dia gitu. Terus kok dia bilang, cewek gue sempat curiga juga, kok handphone kamu ganti, kok setiap hari saldo ATM kamu lebih dari 20 juta gitu. Lo emang pacar lo tahu semua saldo rekening lo segala macam? Dibukain Kak, dicek-cek. Jadi gue setiap gue main itu pasti banking gue dicek. Setiap mau main kamu ada uang nggak gitu, cek aja. Gue selalu bilang gitu Kak. Dengan PD-nya gue selalu bilang cek aja, dicek. Kok gede dari mana? Kan gajian kecil-kecil dari nyokap. Begitu, dari nyokap gitu. Kembali lagi kita tante nih Kak. Oke. Dan cewek gue nggak tahu nih. Iya cewek lo kan nggak tahu. Karena gue bilangnya dari nyokap doang. Terus? Gue bilang dari nyokap doang. Habis itu kembali lagi kita tante yang udah ketahuan sama suaminya. Yang dari pengeluaran segitu banyak dikeluarin terus gitu kan. Dan suaminya nggak tahu. Tantenya ngomong apa sama lo saat? Tantenya pas pada saat kerja tantenya kena apa namanya KDRT lah di situ Kak. Sama suaminya? Sama suaminya KDRT. Karena menurut gue ya
salah tante-tantenya gue gitu. Ya gue emang nggak salah karena gue mengiyakan aja gitu kan. Dia yang Tapi kan lo ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jatuhnya kan money oriented gitu, memanfaatkan si tante-tante ini. Nggak sih menurut lo? kalau begitu enggak juga sih Kak. Soalnya kan tante-tante yang nawarin gue juga. Kecuali gue yang minta baru kalau gitu. Kan ini enggak, dia tante yang nawarin gue. Gitu. Udah ketahuan nih KDRT tuh. Nah, terus akhirnya KDRT, abis itu tante-tantenya hubungin lo untuk minta mobil. Iya. Dek, mobilnya boleh dibalikin gak dek? Gitu. Oh kenapa tante gitu kan? Gue kesel tuh, kok dibalikin kenapa ya gitu kan? Padahal baru berapa bulan lo pakai. Bahaya, baru beberapa bulan gue pakai, 3 bulanan ya, kayak gue pakai 3 bulanan gue pakai. Terus? Ya udah, dia cerita tuh tante, tante ketahuan pengeluaran sekian gitu. Tapi tante nggak jawab buat siapa. Terus gue gas dong kan tante. Gue aman gak di tante kan, soalnya pas di perjanjian nih, maaf gue baru bilang, perjanjian pas di arisan berondong itu nggak boleh ada suami atau pasangan yang tahu tentang berondong kita gitu. Jadi gue aman nih Kak. Jadi kalau ibarat katanya gue anak bawang deh. Tapi teman-temannya si tante tahu nggak? Teman-temannya si tante tahu nggak kalau si tantenya ke-gap sama suaminya? Teman-temannya si tante yang satu circle kemarin? Iya. Nggak tahu juga sih Kak gue. Soalnya gue nggak nanya tante. Tapi sampai sekarang lo masih jadi Sampai sekarang? masih nggak? Masih nerima arisan berondong gitu nggak? Sekarang gue tolak-tolakin sih Kak. Kenapa? Karena Tabungan lo udah banyak. Satu itu, terus kedua gue nggak mau sampai kejadian yang kemarin keulang lagi. Karena kan kalau keulang lagi kan itu juga ada kesalahannya di gue. Karena kan cerita-cerita Jatuhnya lo pihak ketiga. Pihak ketiga gitu. Jadi gue nggak mau ambil resiko banyak gitu kan. Tapi yang sekarang gue ngambilnya kecil-kecil nih Kak. Ya, penawaran lagi, diambil lagi, ikut arisan lagi, tapi nggak intent. Oke. Gitu. Yang gede-gede nggak. Berarti lo masih nerima si arisan berondong ini? Tapi jarang. Tapi kalau yang menurut gue worth it, gue ambil. Kalau enggak. Yang menurut lo worth it yang gimana? Satu, tante-tante yang cantik dan bagus badannya gitu kan. Terus kedua, budgetnya juga masuk ke gue. Gue ambil. Lo mau sampai kapan jadi berondong simpanan tante-tante? Sampai tabungan gue banyak kali ya. Ya gini, kalau perkara banyak itu kan maksudnya itu nominal ya, itu kan angka gitu loh. Tapi sih gimana ya Kak, gue juga mikirin nyokap juga takut begitu ya kan, makanya gue ada cerita lah sama temen gue gini gue jadi berondong tante, gue jadi simpenan tante, tapi dari gue gue dikasih fasilitas gitu kan. Temen gue bilang udah di stop gitu, takutnya nanti lu yang kena, karena kan lu pihak ketiga yang tadi Kak bilang. Karena kan pihak ketiga gitu, takutnya si suaminya itu nyari-nyari elu dan lu yang kena, terus bawa-bawa ke pihak yang berwajib. Iya kan kita nggak pernah gitu, tahu ya dasar sialnya ya. manusia, sialnya orang kan. Gitu. Tapi gini, saat lo main sama si tante-tante itu ya, maksudnya tante-tante anggap lo seumuran siapa sih? Seumuran tante lo atau seumuran nyokap lo nggak? Ada seumuran tante gue. Lo berasa kayak main sama Tante sendiri? Enggak sih Kak. Karena ya tante gue, saudara gue nggak bakal gue mainin gitu. Tapi yang seumuran tante gue ada banyak. Iya, maksudnya lo ngerasa kayak main sama si tante-tante seumuran lo gitu kan, maksudnya? Iya gitu deh, kayak tante gue gitu. Tapi lo berhubungan juga nggak sama pacar lo? Berhubungan juga. Enak mana? Main sama anak-anak seumuran lo, atau sama tante-tante yang memang umurnya lebih tua dari lo? Overall enakan main sama tante-tante sih Kak. Karena gue main pasti gue dapet duit. Kalau sama cewek gue beda, gue main nggak dapet duit, gue yang ngeluarin duit. Wih, jelas normalnya kan gitu, normalnya laki-laki sama perempuan ya udah lo yang provide gitu loh. Iya gitu. Iya dong. Iya, cuman gue mikirnya kemarin begitu, enak mana kan lu nanya, enak mana gitu, enak mana tante gitu. Bukan perkara uangnya deh, perkara mainnya. Perkara mainnya enakan mana? Ya tante-tante juga. Tante-tante juga. Bedanya apa? Gimana ya? Mungkin Mungkin tante lebih expert lebih gitu, atau gimana? berpengalaman kali ya. Gitu mungkin kalau dari gue tante lebih berpengalaman dan lebih ya mungkin di luar sana janda deh, sumpah janda. Pasti orang bakal mikirnya, janda mantep nih gitu. Badannya atau pengalaman gitu. Pasti gitu Kak gitu. Jadi tante-tante mantep. Ya. Tante-tante paling mantep katanya. Untung gue masih di bawah umur ya kan. Kalau kita masih sama nggak jauh gitu. Nggak jauh lah. Kayaknya tuan lo juga sih kayaknya ya. Duitnya juga kayak banyakan duit lo dari tante-tante. Oke. Bisa. Berarti lo udah kepikiran nggak kapan lo benar-benar mau totally stop jadi simpenan tante-tante ikut arisan berondong, itu pikiran nggak? Tuh ada nggak sih rasa nyesel? Rasa nyesel ada ketika yang tante-tante yang kemarin ketahuan dan sampai KDRT. Gue juga rasa nggak enak hati di situ.
Itu pemikiran ada mau stop ada, karena capek gue juga, capek ngumpet jadinya gitu. Jadi kayak anak bawang ngumpet gimana sih gitu rasanya gitu. Ya udah gue pengen stop. Dari temen gue itu gue cerita juga, dan temen gue juga nyaranin ngasih masukan. Ya udah gue ambil deh tuh hal-hal positifnya gimana. Lu bisa nyari duit, lu bisa kuliah lagi, lu bisa juga dapat gaji yang lebih kalau lu kuliah gitu kata temen. Setuju. Gitu. Karena kan menurut gue juga gaji atau penghasilan itu kan relatif, Kak. Tergantung kitanya. Ya lifestyle-nya kita aja gimana. Kalau lu lifestyle-nya hedon-hedonan ya mau gimana, mau gaji lu, mau uang lu, mau 3 digit, 4 digit, nolnya juga sama aja bohong. Gak akan ada artinya, akan habis-habis terus. Benar. Iya. Gitu, ada kepikiran untuk stop ada kayaknya. Gitu kan. Ya semoga lah ya. Semoga bisa ya. Amin. Semoga bisa. Semoga bisa. Oke. Baik. Oke, untuk teman-teman bincang panjang, teman sebelum bobo virtual. Kalau di bincangnya gitu, teman sebelum bobo virtual. Sebelum bobo gitu ya. Karena ini temanya agak-agak pinggir jurang juga ya, masalah arisan berondong segala macam. Jadi yang baiknya silahkan diambil, dipilah-pilih yang tidak baik, hal yang tidak baik, tidak usah ditiru, ya. Ini kita hanya sekedar bincang-bincang aja, cerita-cerita tentang pengalaman berondong aku ini selama dia dieksekusi oleh tante-tante di arisan berondong gitu ya. Oke, untuk teman-teman bincang ranjang, jangan lupa like, share, comment, and subscribe bincang ranjang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menemukan jalan yang baik ya. Amin. Semoga bisa jadi laki-laki yang sesungguhnya. Amin. Semoga pekerjaan yang baik, penghasilan yang mencukupi kamu, kelak dapat jodoh yang baik tanpa harus bergantung sama tante-tante itu. Tante-tante benar. Sukses, ada lancar terus.